Assalamualaikum, halo semua, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan bimbingan konseling dengan pola 17+. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu persamaan dan perbedaan bimbingan konseling pola 17+ dengan bimbingan konseling komprehensif. Persamaannya, keduanya itu sama-sama merupakan proses pemberian bantuan yang ditujukan kepada klien atau peserta didik gunanya untuk membantu peserta didik mengenal dirinya. Perbedaannya, bimbingan konseling pola 17+ memiliki fungsi perbaikan, pemeliharaan, pengembangan, penyaluran, penyesuaian, serta adaptasi. Sedangkan bimbingan konseling komprehensif tidak memiliki semua fungsi tersebut. Di bimbingan konseling dengan pola 17+ terdapat 10 layanan, 6 kegiatan pendukung, dan 4 bidang. Apa-apa saja sih isinya? Yuk simak! 10 layanan dalam bimbingan konseling pola 17+. Layanan yang pertama, layanan orientasi atau layanan pengenalan. Layanan ini ditujukan untuk peserta didik baru guna memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasukinya. Layanan yang kedua ada layanan informasi. Layanan yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan peserta didik. Layanan yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran ini merupakan serangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik agar menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam berbagai program sekolah yang tepat. Misalnya kegiatan belajar, penjurusan, pemilihan kelompok belajar, pekerjaan, dan lain-lainnya. Layanan yang keempat, layanan penguasaan konten. Pada tahap ini, konselor atau guru bimbingan konseling di sekolah diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik atau klien dalam memahami suatu objek yang terkait. Layanan yang kelima, layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh pelayanan secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor atau guru bimbingan konseling yang ada di sekolah dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah yang dihadapi peserta didik tersebut. Layanan yang keenam, layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Layanan yang ketujuh ada layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok, terfokus pada masalah pribadinya. Jadi ada kesempatan secara berkelompok untuk nantinya mengutarakan isi hatinya dari masing-masing anggota kelompoknya. Layanan ke-8 ada layanan konsultasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani atau membantu pihak lainnya. Yang ke-9 ada layanan mediasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap kedua belah pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan, sehingga membuat mereka saling bertentangan dan bermusuhan. Yang ke-10 ada layanan advokasi. Layanan ini yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji. 6 kegiatan pendukung di pelayanan bimbingan konseling dengan pola 17+. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi merupakan pengumpulan data dan keterangan tentang klien yang dilakukan dengan instrumen non-tes dan instrumen tes.
Yang kedua, ada himpunan data. Nah, himpunan data ini merupakan kegiatan mengumpulkan data dan keterangan yang relevan seperti identitas pribadi, latar belakang, dan kemampuan mental, sejarah pendidikan, hasil tes diagnostik, dan yang lainnya untuk keperluan pengembangan klien. Yang ketiga, konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan pakan forum terbatas yang diupayakan oleh konselor untuk membahas suatu kasus dan arah-arah penanggulangannya. Yang keempat, alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini dilakukan apabila masalah klien di luar tanggung jawab konselor. Misalnya klien melakukan perbuatan kriminal. Nah, jadi itu akan dialihkan oleh pihak yang berwenang. Yang kelima, ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh konselor, yaitu mengunjungi rumah klien untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait permasalahan klien. Dan yang keenam, itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan kegiatan pemecahan masalah dengan buku atau teori-teori lainnya. 4 bidang dalam bimbingan konseling dengan pola 17+. Yang pertama, bidang pengembangan pribadi. Bidang ini membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, ada bidang pengembangan sosial. Nah, bidang ini membantu peserta didik mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi dengan budi pekerti luhur, tanggung jawab ke masyarakat dan kenegaraan. Yang ketiga, ada bidang pengembangan kegiatan belajar. Jadi, bidang ini itu membantu peserta didik mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan serta keterampilan dan menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat, ada bidang pengembangan karir. Jadi, bidang ini itu merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membantu peserta didik dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya berupa mempersiapkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki suatu pekerjaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai 10 layanan, 6 kegiatan pendukung, dan 4 bidang dalam pelayanan bimbingan konseling dengan pola 17+. Sampai jumpa di video selanjutnya.